Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bagas Pramudia dengan NPM 33341800003 akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul pengaruh variasi temperatur, waktu reduksi, dan fraksi ukuran pasir besi terhadap hasil reduksi dengan reduktor karbon monoksida. Selanjutnya, outline yang akan dibawakan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada referensi. Selanjutnya pendahuluan. Pasir besi merupakan mineral yang banyak mengandung senyawa oksida seperti ilmenit, magnetit, titanomagnetit, hematit. Pasir besi merupakan salah satu sumber mineral yang cukup melimpah di Indonesia. Menurut Pusat Sumber Daya Geologi, potensi pasir besi di Indonesia dengan jumlah total sumber daya sebesar 4.280 juta ton dan total cadangan 750 juta ton merupakan bentuk cadangan yang cukup melimpah di Indonesia. Salah satu sumber pasir besi lokal yang berpotensi dieksplorasi adalah pasir besi di daerah Cilacap. Selain karena cadangan pasir besi Cilacap cukup banyak, yaitu ada 0,7 juta ton. Selanjutnya, ini merupakan peta dari Cilacap yang menjadi sumber potensi pasir besi. Persebaran pasir besi di sepanjang pantai Cilacap bisa dilihat pada peta daerah yang ditandai dengan warna. Pada bagian ungu ini merupakan bagian yang sudah ditambang, yang berwarna kuning merupakan daerah yang terbukti mengandung pasir besi dan memiliki cadangan pasir besi, dan yang berwarna hijau ini merupakan daerah yang kemungkinan berada cadangan pasir besi. Selanjutnya, pemanfaatan pasir besi Cilacap dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti PT Antam dan PT Semen Nusantara. Namun, pemanfaatan hanya terbatas pada bahan campuran semen dan diekspor dalam bentuk bahan mentah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri SDM Nomor 25 Tahun 2018, yang salah satu bahasannya adalah untuk setiap perusahaan tambang untuk menambah nilai dari bahan yang ditambang. Dapat dilihat pada slide, kadar konsentrat pasir besi minimal untuk diekspor mengandung Fe lebih besar sama dengan 56% dan memiliki kandungan TiO2 lebih kecil dari 1%, namun kurang dari 25%. Selain daripada itu, besi spons yang diekspor harus melebihi 72%. Selanjutnya, proses beneficiasi pasir besi dapat dilakukan dengan metode reduksi langsung yang dilanjutkan dengan proses konsentrasi magnetik. Pada proses reduksi langsung, menggunakan reduktor berbasis gas ataupun batu bara. Pada penelitian ini akan menggunakan proses reduksi langsung menggunakan gas. Namun, proses reduksi menggunakan batu bara memiliki beberapa kekurangan, seperti abu yang dihasilkan pada proses akan mempengaruhi kualitas produk. Oleh sebab itu, digunakan reduktor gas yang merupakan sumber bahan bakar yang bersih dan tidak ada masalah kandungan seperti batu bara. Selanjutnya, pernah dilakukan penelitian untuk melihat efek dari reduksi langsung menggunakan magnetic separasi untuk mengambil titanium dari pasir besi titanomagnetit yang dilakukan oleh Chow Geng pada tahun 2017. Di mana variasi yang digunakan ada 3, yaitu rasio molar C/Fe, waktu reduksi, dan temperatur reduksi. Di mana pada penelitian ini proses optimal dengan variasi molar CFE 1,68 dengan waktu reduksi 150 menit dan temperatur reduksi 1200 derajat Celcius memperoleh hasil direct reduced iron powder dengan kadar dan recovery Fe sebesar 90,28% dan 90,85%. Dan pada tailing dengan kadar dan recovery TiO2 yang terkandung sebesar 46,24% dan 91,15%. Selanjutnya, Chow Geng dan kawan-kawan pada tahun 2015 juga melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan zat aditif Na2SO4
terhadap perolehan kadar dan recovery konsentrat Fe maupun TiO2, di mana variasi yang digunakan adalah dosis Na2SO4 sebesar 0, 2, 4, 6, dan 8%, di mana pasir besi akan dicampur dengan Na2SO4 dengan variasi dosis, lalu dibentuk pelet dengan diameter 30 mm. Pelet itu akan direduksi di temperatur 1200 derajat Celcius selama 300 menit dan diperoleh hasil terbaik dengan variasi penambahan Na2SO4 4% dengan hasil kadar dan recovery Fe sebesar 94,45% dan 85,185%, dan pada tailing dengan kadar TiO2 40,43%. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh variasi temperatur dan waktu reduksi terhadap perolehan kadar dan recovery Fe dan TiO2. Selanjutnya, mengetahui pengaruh variasi ukuran pasir besi terhadap hasil reduksi langsung. Yang ketiga, mengetahui pengaruh penambahan zat aditif Na2SO4 terhadap perolehan kadar dan recovery Fe dan TiO2. Hipotesis dari penelitian ini adalah dengan meningkatnya temperatur dan waktu reduksi akan meningkatkan perolehan kadar dan recovery Fe dan TiO2, sedangkan penambahan zat aditif yang sesuai akan meningkatkan recovery besi dan kadar TiO2. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pasir besi Cilacap umumnya ditemukan dalam bentuk endapan yang tersebar di sepanjang garis pantai. Karakteristik endapan pasir besi Cilacap dicirikan oleh urutan pemantang pantai berpasir yang dipisahkan oleh lembah-lembah berawa khas pantai dan gumuk-gumuk pasir yang memanjang sejajar dengan garis pantai dengan ketinggian bervariasi mulai dari 0 sampai 15 meter dari muka laut. Endapan pasir besi ini di daerah berasal dari proses denudasi andesit yang kaya akan mineral magnetit dan ilmenit. Pasir besi Cilacap memiliki komposisi yang bisa dilihat pada tabel dengan kandungan Fe pasir besi relatif baik, yaitu sebesar 50-56% untuk dilakukan beneficiasi, kemudian direduksi sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasil titanium jika dimanfaatkan lebih lanjut melalui proses ekstraksi pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Penambangan pasir besi Cilacap telah dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti PT Semen Nusantara dan PT Antam. Unit pertambangan pasir besi untuk digunakan sebagai campuran dalam pembuatan semen maupun diekspor dalam bentuk bahan mentah yang belum ditingkatkan nilai tambahnya. Pemanfaatan seperti ini tentu saja tidak efektif dan optimal, mengingat masih adanya mineral lain yang tidak diperhitungkan dan mineral tersebut mungkin berpotensi mengandung nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, titanium. Titanium ini merupakan unsur ke-9 yang paling melimpah di kerak bumi dan ditemukan dalam bentuk berikatan dengan oksigen. Titanium memiliki sifat fisik yang baik karena mempunyai titik lebur yang tinggi sebesar 1660 derajat Celcius, tahan terhadap korosi, dan juga titanium memiliki struktur kristal heksagonal dan memiliki kekerasan 6 dalam skala Mohs. Titanium ini memiliki massa jenis sebesar 4,51 gram per cm kubik serta memiliki ultimate tensile strength sekitar 63.000 psi. Artinya kekuatan ini sebanding dengan baja, namun 45% lebih ringan. Massa titanium 1,6 kali lebih besar dari aluminium tetapi 2 kali lebih kuat. Mineral titanium terdiri dari rutil, anatase, brokit, ilmenit, leukosen, perovskit, titanit, dan titanomagnetit. Cadangan titanium terbesar di dunia tersedia dalam bentuk anatas dan titanomagnetit, yang sayangnya tidak dapat dikerjakan secara ekonomis. Titanium di alam umumnya berikatan dengan unsur lain dan memiliki kelimpahan dalam massa kerak bumi, dan terdistribusi dalam bentuk mineral anastas, brokit, ilmenit, dan rutil. Di antaranya, mineral yang mengandung titanium hanya ilmenit dan rutil yang bernilai ekonomis, dan ilmenit maupun rutil dapat dihasilkan dari proses beneficiasi pasir besi. Selanjutnya ada pemanfaatan titanium. Titanium ini merupakan salah satu logam yang paling dicari di berbagai industri, mulai dari industri penerbangan. Hampir semua titanium digunakan sebagai paduan dengan logam lain. Industri penerbangan merupakan
pengguna terbesar dari paduan titanium ini. Pada slide merupakan gambar kipas mesin International Aero Engines dengan kode V25000 yang dipasang di maskapai Airbus A320 yang terbuat dari titanium. Selain itu, karena titanium memiliki biokompatibilitas yang tinggi, titanium digunakan untuk pembuatan implan pada industri medis. Pada slide merupakan gambar implan untuk pinggul. Titanium yang digunakan adalah paduan Ti6Al4V, yang artinya memiliki komposisi 90% titanium, 6% aluminium, dan 4% vanadium. Selain itu, dalam bentuk oksida, titanium banyak dipergunakan untuk pigmen, aplikasi cat, dan pelapis maupun sebagai pewarna keramik. Selanjutnya ilmenit. Ilmenit ini merupakan unsur terpenting dalam ekstraksi unsur titanium. Ilmenit mengandung kadar Fe, bentuk segregasi hematit dan magnetit. Bentuk senyawa oksida besi tersebut cukup sulit untuk direduksi menjadi besi dibandingkan dengan senyawa oksida besi lainnya, seperti Fe2O3. Hal ini disebabkan karena ikatan antara oksigen dan Fe lebih kuat. Terlebih lagi, ikatan antara Ti dengan oksigen. Ilmenit merupakan produk yang terdiri dari kombinasi mineral titanium, besi, dan mineral lainnya. Sifat ilmenit antara lain memiliki magnetit yang lemah atau bisa disebut paramagnetik, berwarna gelap, dan tak tembus cahaya. Pemanfaatan ilmenit yang paling berpotensi adalah untuk menghasilkan TiO2, logam titanium, dan sebagai lapisan flux yang melapisi elektroda las. Selanjutnya ada rutil, di mana rutil ini memiliki rumus kimia TiO2 yang dimanfaatkan dalam bidang keramik dan cat maupun kertas sebagai pigmen pewarna putih. Selanjutnya, reduksi pasir besi oleh gas CO berada dalam kisaran temperatur yang relatif sempit, mulai dari 1273 hingga 1373 Kelvin. Temperatur reduksi memainkan peran penting dalam reduksi pasir besi. Bisa dilihat pada slide, peningkatan temperatur bermanfaat untuk memisahkan besi dan titanium. Namun, hasilnya memburuk. Dengan peningkatan temperatur lebih lanjut, temperatur rendah atau di bawah 1100 derajat Celcius tidak menguntungkan untuk gasifikasi reduktor, sehingga atmosfer reduksi tidak mencukup dalam proses reduksi. Ketika temperatur meningkat, tingkat gasifikasi akan meningkat. Namun, fase cair akan terbentuk pada temperatur lebih dari 1220 derajat Celcius. Temperatur tinggi ini yang akan mempercepat laju migrasi partikel logam yang akan menekan difusi gas reduksi agar tidak masuk ke dalam pelet, sehingga menyebabkan hasil reduksi yang buruk pada bagian tengah pelet. Selanjutnya, pengaruh waktu reduksi. Karena dengan mendekatnya waktu reduksi akan bermanfaat untuk pemisahan titanium dan besi. Karena lebih banyak mineral titanium dengan kandungan TiO2 yang tinggi seperti ilmenit dan ferrous pseudobrokit dihasilkan dengan bertambahnya waktu reduksi. Ilmenit dan pseudobrokit adalah mineral non-magnetit yang akan jatuh ke dalam konsentrat titanium setelah pemisahan magnetit. Oleh karena itu, tingkat TiO2 dan pemulihan konsentrat titanium akan meningkat. Selanjutnya ada pengaruh penambahan Na2SO4. Penambahan Na2SO4 yang sesuai untuk pemisahan titanium dan besi dalam dosis yang optimal akan meningkatkan kadar TiO2 dari konsentrat titanium yang dapat melebihi 40%. Namun, Na2SO4 yang berlebih akan menurunkan kadar konsentrat titanium. Penambahan Na2SO4 juga dapat membantu meningkatkan porositas pelet yang memudahkan untuk difusi gas reduksi. Selanjutnya ada metode penelitian pada percobaan ini yang dimana pasir besi yang akan digunakan berasal dari Cilacap. Lalu pasir besi akan dikarakterisasi menggunakan XRD dan XRF untuk mengetahui senyawa yang terkandung maupun komposisinya. Selanjutnya akan dilakukan pengayakan sehingga didapatkan ukuran minus 150 plus 200 mes, minus 100 plus 150 mes, dan juga minus 200 mes. Setelah itu, pengayakan yang sudah dilakukan, pasir besi akan dimixing dengan menggunakan penambahan Na2SO4 sebagai zat aditif dan juga penambahan CMC sebagai binder. Selanjutnya setelah dimixing, pasir besi akan dilakukan pelletizing dengan diameter 8 hingga 10 mm. Selanjutnya setelah pelet dibentuk,
pelet pasir besi itu akan di drying untuk menghilangkan kadar airnya dengan temperatur drying sebesar 120 derajat Celcius selama 120 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses reduksi dengan variasi temperatur 1000, 1100, dan 1200 derajat Celcius dan juga variasi waktu reduksi selama 90, 120, 150, 180, dan 210 menit. Lalu setelah proses reduksi akan dilakukan penggurusan hingga ukuran minus 200 mesh. Selanjutnya setelah digerus, pasir besi akan dilakukan pemisahan secara magnetik menggunakan low intensity magnetic separator dengan kekuatan magnet sebesar 1000 Gauss. Lalu akan diperoleh konsentrat Fe dan juga tailing yang kaya akan TiO2. Lalu di setiap prosesnya, seperti dari setelah proses produksi akan dilakukan karakterisasi CMDS untuk melihat morfologi yang dihasilkan setelah pelet pasir besi itu direduksi. Lalu ada karakterisasi setelah penggurusan untuk mengetahui komposisi dari sampel sebelum dilakukan pemisahan konsentrasi magnetik. Lalu setelah di pemisahan konsentrasi magnetik, kemudian tailing dan konsentrat Fe akan dikarakterisasi untuk mengetahui komposisi kimia yang terkandung. Selanjutnya dari data tersebut akan dilakukan pembahasan dan disesuaikan dengan literatur dan dapat diambil kesimpulan. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan yang terdiri dari neraca digital, ayakan, horizontal tube furnace, shaker mill, oven, glass baker. Lalu ada labu ukur, magnet 1000 Gauss, mesin polishing, XRF portable, alat uji XRD, alat uji CMDS. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan, yaitu pasir besi dari Cilacap, zat aditif Na2SO4, dan juga gas CO sebagai reduktor. Berikut ini adalah referensi yang digunakan untuk penyusunan proposal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.